Selamat pagi, Shalom, anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 3 sudah masuk di materi 6, yaitu Allah pencipta keragaman flora. Yuk, mari kita mau belajar. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga, baik tumbuhan yang di darat maupun tumbuhan yang di air. Masih ingat ya? Tumbuhan itu ada 4 jenis, yakni tumbuhan buah, tumbuhan bunga, tumbuhan sayur, dan toga, yaitu tanaman obat keluarga. Ya. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11 menyatakan bahwa berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Tuhan memberikan kesuburan kepada makhluk hidup sehingga kelangsungan hidup mereka terpelihara. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir melalui ciptaannya, yaitu flora. Flora artinya alam tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dalam bahasa Ibrani, yakni imago Dei, artinya manusia diciptakan dan dilengkapi dengan sifat-sifat Allah. Karena itu manusia disebut sebagai ciptaan yang paling mulia. Sifat-sifat Allah yaitu kasih, kesucian, perasaan, dan akal budi. Manusia diberi akal budi supaya dapat mengembangkan hidupnya, karena dengan akal budinya manusia bisa membuat mahakarya. Ya, manusia bisa membuat gedung-gedung bertingkat, sebuah mahakarya, kan? Bisa membuat jembatan, bisa membuat komputer, bisa membuat handphone, ya. Jadi dengan akal budinya manusia bisa mengembangkan kemampuannya, gitu ya. Nah, manusia pertama ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden yang disebut juga dengan Taman Firdaus, yang artinya taman keindahan. Di dalamnya tumbuh berbagai macam pohon, buah, dan bunga. Semua kebutuhan hidup manusia sudah ada di dalam Taman Eden. Di tengah Taman Eden, Tuhan menumbuhkan 2 pohon, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan mengalirkan 4 sungai di dalam Taman Eden agar tumbuh-tumbuhan menjadi subur, yaitu Sungai Pison, mengairi mengelilingi tanah Hawila, daerah yang kaya akan emas, damar bedolah, dan batu krisorpras. Ya. Yang kedua, Sungai Gihon mengalir mengelilingi tanah Kusi. Yang ketiga, Sungai Tigris mengalir di sebelah timur Asyur. Dan yang keempat adalah Sungai Efrat. Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk memelihara dan mengusahakan taman tersebut, yakni Taman Eden. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29 menyatakan bahwa Tuhan memberikan manusia makanan tumbuhan berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ketiga menyatakan, selain tumbuhan berbiji dan buah-buahan yang berbiji, Tuhan juga mengizinkan manusia makan ciptaan Tuhan yang hidup dan bergerak, yaitu binatang. Jadi Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan pangan. Tuhan sudah menyediakan tumbuh-tumbuhan berbiji dan tumbuh-tumbuhan berbuah menjadi makanan manusia. Tapi oleh karena manusia ini jatuh dalam dosa, maka ya makanan manusia itu tidak hanya tumbuh-tumbuhan berbiji dan tumbuhan buah ya, tetapi Tuhan mengizinkan manusia makan binatang ternak, itu ya, contohnya ayam, bebek,
kambing, sapi, ya, kemudian ikan, gitu ya. Nah, manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia diantaranya sebagai sumber oksigen. Pada siang hari, tumbuhan mengeluarkan oksigen, yaitu udara segar yang dihirup oleh manusia dan binatang. Tetapi pada malam hari, tumbuhan menyerap oksigen. Jadi coba praktekkan ya Natania, kalau siang hari itu di bawah pohon gitu ya, di bawah pohon yang rindang, maka akan apa? Sejuk ya kan? Karena apa? Tumbuhan mengeluarkan oksigen ya, yang dimana oksigen itu diperlukan oleh manusia ya. Nah, yang kedua, sebagai sumber pangan. Bener ya, Tuhan ciptakan tumbuhan sayur ya kan, ada bayam, kangkung, sawi hijau, ada sawi putih, ada terongnya ada terong ungu, ada terong hijau ya kan, ada edamame ya kan, kedelai ya, bukan keledai, kedelai dari Jepang namanya edamame ya, enak sekali ya. Ada daun kol ya kan, ada selada, kacang panjang, buncis, wortel, lobak, ada pare ya, dan masih banyak lagi. Manusia bisa mengonsumsinya untuk apa? Untuk nutrisi ya, untuk nutrisi dalam tubuh ini, sehingga tubuh kita ini menjadi apa? Menjadi sehat, menjadi kuat dan bisa bertumbuh ya kan. Selain tumbuhan sayur, Tuhan juga sudah sediakan tumbuhan buah ya, dari pisang, apel, anggur, mangga, rambutan, kemudian manggis dan lain sebagainya. Tuhan sudah siapkan semuanya. Oke ya. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pelajaran kita. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak menggambar tumbuhan sayur dan juga tumbuhan bunga. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.